order pesawat. Ini yang tidak pernah dibicarakan oleh bangsa Indonesia, karena kita sibuk membicarakan tentang kejelekannya, tentang bahwa IPTN itu ditukar ketan. Pada masa promosi Habibie membarter pesawat itu dengan beras ketan. Saya rasa itu sebuah langkah entrepreneurship yang luar biasa, cerdas. Ada satu produk dari Jepang namanya Hitachi, Bapak Ibu sekalian. Bukan hanya ditukar ketan, dia bagi gratis di Indonesia, hampir 1000 unit. Dia bilang, Anda pakai 1 tahun, sudah, kalau nggak puas nggak usah beli. Jadi Habibie masih bagus ditukar sama ketan. Hari ini yang namanya Hitachi itu menguasai pasar ekskavator terbesar di Indonesia, perusahaan Jepang. Ketika orang kita melakukannya, kita sendiri yang meledek. Pesawat sendiri akhirnya CN235 kemudian membuat pesawat sendiri. Sesudah itu pesawatnya yang pertama kali launching itu pada ulang tahun ke-50. Pada saat itu saya masih ingat Pak Habibie berdiri di tengah, beliau mengatakan bahwa inilah hadiah saya, hadiah kita kepada bangsa Indonesia dalam usia kemerdekaan yang ke-50 tahun. N250 waktu itu roll out pada saat itu dan uji terbang, Bapak Ibu sekalian. Hingga apa yang terjadi di bangsa Indonesia tahun 1997, Indonesia dihantam krisis. Sebenarnya krisis yang sudah diketahui karena uang asing, uang panas itu masuk sejak tahun 1990. Pada saat itu satu presiden, satu perdana menteri di Malaysia mengatakan, saya nggak ikut-ikutan. Ini kerjaan orang-orang itu. Kenapa saya harus ngutang mereka? Kalimat kata-kata George Soros waktu itu diucapkan pertama kali oleh Mahathir Muhammad. Benarkah hanya seorang Mahathir Muhammad yang mengetahui bahwa ini terjadi karena skenario mereka? Indonesia terlalu banyak orang-orang pintar, terlalu banyak dokter. Tetapi masalahnya kita tidak tahu apa yang kita bela. Sehingga tahun 1997 Malaysia mengatakan, saya tidak mungkin menggadaikan masa depan saya ke bangsa lain. Tetapi kita terima apa yang mereka tawarkan. Dan pada saat itu IMF meminta kita untuk menghentikan proyek IPTN. Bapak Ibu lihat, pada saat itu yang tanda tangan adalah Michael Camdosu. Siapa Michael Camdosu? Dia adalah seorang tentara dari Prancis, di mana pesawat ATR-72 yang menjadi pesaing berat IPTN itu berasal. Sejak saat itu kita harus melupakan bahwa Indonesia akan menjadi sebuah bangsa yang terhormat, bangsa yang dihargai karena bisa menciptakan pesawat terbang. Kita lupakan semuanya. Tahun 94 sampai 2003 kita terpaksa harus mengikuti apa yang diperintahkan oleh IMF, merumahkan 12.000 orang-orang yang berbakat itu, orang-orang yang menjadi kebanggaan Indonesia. Kita harus lupakan seluruhnya. Kemana anak-anak itu sekarang? Mereka bekerja di perusahaan-perusahaan asing di luar negeri. Mereka di industri-industri pesawat terbang di Malaysia, ada di yang Jerman, ada di Amerika, di mana-mana ada 12.000. Kita lupakan. Dan 2003 kita harus melupakan bahwa kita bisa membeli pesawat dari Indonesia. Identitas bangsa Indonesia telah berubah. Kita dari bangsa yang bermimpi ingin menjadi negara produsen pesawat terbang, hari itu kita sudah menjadi bangsa yang bangga karena bisa membeli dan bisa menjadi pembeli pesawat terbesar, pembeli terbesar pesawat Boeing. Saya ingin tahu perasaan Bapak Ibu sekalian melihat peristiwa ketika pejabat-pejabat kita, anak-anak bangsa kita begitu bangganya ketika melihat pesawat orang-orang asing itu roll out dan dibeli. Good morning.
I'm Mark Jenkins, Vice President, General Manager of 737 Airplane Production. Welcome to all of you here in the Renton factory and our employees watching across the country on the web. I'd also like to welcome the people of Indonesia who are viewing this ceremony via satellite. To you, I say, Selamat Pagi, and we are honored and humbled that representatives and the Indonesian government have taken time to join us today. Mr. Director General of Air Transportation from Indonesia's Civil Aviation Department. And the delegation from the Indonesian government, including the embassy in Washington, D.C., the consulate in San Francisco, and representatives from the Indonesian parliament. Thank you. Roll out sebuah produk terbaik dari Boeing 737 untuk bangsa dan rakyat kita Indonesia. Pada saat itu ada 5.800 orang yang menyaksikan bersama, kurang lebih ada 4.800 media dari seluruh dunia yang ikut menyaksikan prosesi roll out, itu keluarnya pesawat itu dari pabrik. Dan ini adalah suatu hal yang membanggakan sekali kita sebagai bangsa Indonesia. Itulah Bapak Ibu sekalian wajah kita hari ini. Dan siapa mereka? Mereka adalah kita semua. Mereka adalah kita semua. Itu hanya sebuah cuplikan. Hari ini terjadi. Lihatlah apa yang Bapak Ibu pakai di rumah. Lihatlah siapa yang kita bela. Jadi kalau kita harus bertanya hari ini, mengapa begitu banyak bangsa lain di dunia yang mampu meraih kejayaannya, sementara kita terus terpuruk? Karena kita nggak tahu apa yang dibela, tidak jelas, tidak memiliki apa yang harus kita bela. Kalau dulu kita bisa lolos dari penjajahan dan merdeka karena ada satu kata yang kita bela, ada satu nilai yang kita bela, merdeka. Itulah yang kita bela. Kita memilih mati daripada nggak merdeka, merdeka atau mati. Itulah pilihan bangsa kita. Hari ini apa yang kita bela? Apakah kebanggaan kita sebagai bangsa Indonesia? Apakah martabat bangsa kita yang kita bela? Kenapa ada anak-anak kita yang ditangkap oleh polisi asing, kita berdiam diri saja? Kenapa ada anak-anak kita yang menjadi TKI dan digunting-gunting itu bibirnya, kita hanya ribut 2 hari? Bapak Ibu sekalian, kemarin saya pulang dari Amerika, saya kaget, masalah pengguntingan itu masih dibicarakan di Amerika. Hari ini kita sudah melupakan semuanya, karena kita nggak tahu apa yang kita bela. Kita nggak punya lagi apa yang kita bela. Hari ini Bapak Ibu sekalian, saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian untuk kita bangkitkan lagi. Kita harus berbuat sesuatu. Kita harus berbuat sesuatu. Kita akan berbuat sesuatu atau lupakan semua yang kita lihat hari ini. Inilah saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian untuk bergabung, kita untuk melakukan sebuah gerakan. Gerakan yang kita lakukan bukan oleh orang lain, tetapi oleh diri kita sendiri. Nasib bangsa Indonesia tidak ditentukan oleh pemerintah, tidak ditentukan oleh pemimpin yang kita lihat, kita tunggu-tunggu, bukan, oleh kita sendiri. Karena memimpin itu tidak sama dengan menjabat. Memimpin itu adalah sebuah pilihan. Maka Allah berkata kepada kita, sesungguhnya aku turunkan kalian tidak lain kecuali untuk menjadi khalifah. Kita pimpin hari ini, kita ajarin anak-anak kita. Dan tidak ada cara yang bisa kita lakukan untuk merebut pasar di Indonesia kecuali dengan kita membeli produk-produk kita sendiri. Kita tidak bisa bersaing dengan mereka kalau kita berbicara tentang konsep bisnis, tentang strategi bisnis, apalagi bicara tentang modal. Enggak bisa. Yang kita harus hidupkan adalah karakter, adalah pembelaan. Anak-anak kita harus membeli, kita harus membeli produk-produk kita, bukan karena mereka lebih baik, bukan karena lebih murah, tetapi karena ini milik bangsa Indonesia. Inilah Bapak Ibu sekalian, saya ingin tahu apakah ini bisa kita lakukan atau tidak Bapak Ibu sekalian.
inilah sikap perjuangan yang akan kita hidupkan mulai hari ini dari ruangan ini. Kalau Indonesia satu saat berjaya, Bapak Ibu sekalian, kita ada di dalamnya. Kalau Indonesia harus lebih terpuruk, kita pernah melakukan sesuatu untuk bangsa kita. Kita pernah melakukan sesuatu. Bukan urusan kita apakah perjuangan ini akan berhasil atau tidak. Persoalan kita adalah kita ingin berdiam diri atau melakukan sesuatu. Perjuangan beli Indonesia, ini adalah sebuah kata kunci yang akan kita gunakan ke depan, yang akan memiliki 3 sikap perjuangan, 3 sikap perjuangan bangsa kita sebagai bangsa Indonesia. Membeli Indonesia, membeli bukan karena lebih baik, bukan karena lebih murah, tetapi karena ini milik bangsa kita sendiri. Yang kedua adalah membela Indonesia, artinya kita jelas dalam bersikap. Tidak perlu takut apakah produk asing ataukah produk lokal. Kenapa Indonesia menjadi pasar bebas padahal kita nggak siap sama sekali? Karena kita nggak tahu apa yang kita harus bela. Kita nggak sadar bahwa yang harus dibela itu adalah Indonesia. Mengapa mal-mal berdiri setiap hari di Indonesia? Karena kita tidak menyadari bahwa yang harus dibela itu adalah Indonesia. Kenapa kita takut untuk menyebutkan produk-produk yang berbakteri, sedangkan kita dengan begitu mudah mengatakan ketika itu produk lokal? Karena kita tidak tahu bahwa yang harus dibela itu adalah Indonesia. Membela Indonesia. Bapak Ibu sekalian, dan yang ketiga adalah menghidupkan persaudaraan. Dengan semangat, saya di sini untuk Anda, Anda di sini untuk saya, dan kita di sini ada untuk saling tolong menolong. Perjuangan ini bukan perjuangan IBF. Kita akan lepas baju kita, seluruhnya kita akan lepas, dan kita akan pakai baju ihram. Baju ihram yang namanya Indonesia. Perjuangan ini harus menjadi milik bangsa Indonesia, Bapak Ibu sekalian. Saya ingin tahu siapa yang siap berjuang bersama-sama dalam gerakan ini, dalam perjuangan beli Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.